Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Kurniasari. Saya tim pengajar di Departemen Jiwa dari Fakultas Keperawatan di Prodi Keperawatan dari IIK Strada Indonesia. Baik, uh, di video kali ini saya ingin sedikit menyampaikan karena maraknya ya COVID-19 ini menjadikan dari beberapa masyarakat dan tenaga kesehatan kita banyak mengalami masalah-masalah psikososial seperti cemas, takut ya, kemudian sampai bahkan ada yang sampai di tingkat panik. Nah, inilah nanti sedikit saya akan paparkan ya bagaimana penanganan respon cepat ya dan penanganan dini di aspek psikososial terhadap COVID-19 ini. Materi ini yang saya sampaikan adalah materi dari tim Rapid Respon dan Penanganan Dini dari aspek psikososial dari Dinkes Provinsi Jawa Timur ya. Nah, sedikit mungkin saya akan sharing apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama yang ingin saya bahas nanti lebih banyak di aspek masalah psikososial yang bisa menjadi dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Baik. Yang pertama, di dalam rapid respon penanganan dini aspek psikososial ya terhadap COVID-19 ini ada 3 tahap yang wajib kita ketahui terlebih dahulu ya. Pertama ya di tahap pre-insiden ya. Pre-insiden ini sebelum terjadinya munculnya tanda gejala. Jadi di sini masih di tahap pencegahan. Kemudian yang kedua ada tahap insiden. Nah, di tahap insiden ini sudah muncul gejala-gejala ya. Nah, kemudian yang ketiga di tahap pasca insiden. Nah, di pasca insiden di tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, nanti akan saya bahas sedikit di masing-masing tahap itu apa yang harus disiapkan terutama oleh tenaga kesehatan dan juga pasti untuk masyarakat umum juga ada bagaimana langkah-langkahnya di masing-masing tahap ya. Oke. Baik, saya mungkin langsung di tahap pertama ya, di tahap pre-insiden. Ya, di sini tahap ini meliputi mulai dari tahap pencegahan, kemudian mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini terhadap masalah kesehatan jiwa dan psikososial akibat COVID-19 ini. Ya. Di tahap ini ya, respon individu ya itu ada beberapa. Yang pertama mulai di tahap takut. Nah, ada yang takut mati ya, ada yang takut tertular, ada yang takut sakit ya, dan ada yang takut untuk diisolasi. Itu pasti akan terjadi, terutama bagi orang-orang awam yang tidak tahu infonya secara benar ya. Apalagi sekarang sudah marak info-info ya yang di-share, disebarluaskan itu banyak yang hoax. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada tahapan panik. Nah, di tahap panik ini individu akan mengalami mungkin ketakutan yang berlebihan sampai dia panik ya. Nah, paniknya ini karena apa? Biasanya terjadi pada yang pertama disebabkan karena informasi yang mungkin simpang siur ya tadi dengan era-era disrupsi ya. Kita pasti tidak akan menutup kemungkinan akan tahu info ini lebih cepat dan tanpa ada proses penyaringan untuk melakukan share. Jadi ketika kita dapat info atau share dari grup WA dan atau media sosial yang lainnya, kita wajib untuk saring dulu sebelum kita share, karena ketika yang kita share di orang lain itu salah, maka kita juga pasti akan dapat dosanya ya. Kemudian yang kedua alat pelindung diri dan yang tidak memadai. Nah, sekarang sudah banyak terjadi di daerah manapun ya, hand sanitizer ya, masker dan lain sebagainya itu sudah
habis ya, bahkan ada pun dengan harga yang sangat mahal ya. Kemudian tidak tersedianya informasi pusat krisis, dan alhamdulillah di Kota Kediri sendiri sudah ada pusat krisis penanganan COVID-19 ini yang langsung diketuai oleh Bapak Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kemudian yang terakhir ada tahap stres. Nah, stres ini sudah mulai muncul, stresnya terminologinya lebih ke arah distress ya. Nah, stresnya kenapa? Karena pasti dengan social distancing ini kita akan mengalami keterbatasan aktivitas kerja dan sekolah ya, kemudian keterbatasan aktivitas ibadah bersama, kemudian ada keterbatasan fisik juga pasti karena kita diwajibkan, diharuskan untuk tinggal stay di rumah selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Kemudian memiliki anggota keluarga dengan resiko tinggi, apalagi yang sudah tahu bahwa dirinya positif dan dia keluarganya tahu, pasti juga akan menjadi masalah psikososial bagi si individu maupun di keluarganya tersebut ya. Oke. Nah, ada beberapa intervensi di tahap pre-insiden ini. Yang pertama, untuk intervensi individu di sini ada istilahnya aku strong. Nah, ini ada singkatannya. A-nya assessment, kemudian kurangi Q-nya ya, kurangi kontak ya. S-nya sediakan hand sanitizer, kemudian T tenang, tetap tenang, kemudian R-nya relaksasi, O-nya olahraga, kemudian Eng-nya cuci tangan. Ya, ini di tahap individu. Kemudian intervensi yang kedua adalah untuk lingkungan kita. Ada istilah hebat. Hebat ini singkatannya adalah yang pertama hand sanitizer, tetap ya. Kemudian bersihkan lingkungan ya, termasuk lingkungan rumah kita ya, terutama. Kemudian akses informasi yang benar ya, bisa didapatkan dari pusat krisis center, tidak usah mengambil data dari orang lain. Kemudian petunjuk kebersihan diri itu juga harus ada di rumah kita ya. Oke, kemudian di intervensi yang ketiga pada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini yang menjadi resiko tinggi untuk mengalami masalah psikososial. Kenapa? Karena saat ini yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini adalah teman-teman kita di pelayanan kesehatan. Oke, nah ini untuk intervensi psikososial pada teman-teman kita di kesehatan ada istilahnya siap. Siap ini yang pertama ada intervensi dan yang kedua APD. Nah, APD mungkin kita harapkan dari pemerintah dan masyarakat umum karena keterbatasan APD saat ini, hand sanitizer, kemudian masker dan alat pelindung diri ya, baju untuk pelindung diri dari teman-teman nakes ini ternyata juga banyak yang mengeluhkan banyak kehabisan ya. Tolong benar-benar kita bersama melawan corona ini. Bagi yang mampu silahkan sumbangsihkan berapapun yang Anda punya di lembaga-lembaga yang sudah menyiapkan diri memang untuk menyelenggarakan APD bagi tenaga kesehatan secara cuma-cuma. Kemudian yang buat masyarakat umum, mungkin penjual yang banyak yang memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin, kami harapkan juga tidak, ayo kita lawan bersama corona. Jadi jangan memanfaatkan kejadian COVID-19 ini untuk menjual dengan harga yang mahal pada orang-orang di sekitar Anda ya. Oke, lanjut. Kemudian di keluarga, intervensi psikososialnya apa? Di sini ada istilahnya ibadah ya. Ibadah ini yang pertama adalah interaksi ya. Manfaatkan social distancing ini, gunakan untuk semaksimal mungkin berinteraksi dengan keluarga. Karena kapan lagi kalau tidak saat ini ya, kita bisa berkumpul di rumah dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, libatkan keluarga di setiap pengambilan keputusan apapun. Kemudian yang ketiga adalah ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, karena penting supaya kita paham bahwa ada kekuatan besar yang pasti nantinya kekuatan besar yang menyebabkan ini semua.
ya, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah COVID-19 ini. Yakinkan itu di keluarga kita, yang pasti dengan yakin bahwa masih ada Tuhan dengan segala kekuatannya yang maha besar yang akan membantu kita melawan corona. Oke, lanjut. Nah, di tahap kedua, nah, di tahap pertama ya, di tahap pencegahan ini untuk menghindari cemas, di sini ada beberapa manajemen stres, terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan ataupun bisa kita lakukan di rumah ya. Yang pertama ada latihan tarik nafas dalam dan ada relaksasi otot progresif. Nah, relaksasi nafas dalam ini sangat gampang kita lakukan secara individu ya. Usahakan badan kita rileks ya, kemudian posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, kemudian mulai dari tarik nafas dalam lewat hidung, kemudian tahan sebentar, kurang lebih 5 detik, baru kita lepaskan lewat mulut. Nah, seperti itu bisa diulangi kurang lebih 5-10 kali sampai kita merasa nyaman. Nah, untuk relaksasi otot progresif nanti bisa di searching saja, dicari di YouTube, sudah ada banyak tutorialnya ya, termasuk dari mahasiswa IKA Strada Indonesia juga sudah ada yang membuat videonya, nanti silahkan dicari ya di YouTube. Oke, yang intervensi berikutnya yaitu kita latihan untuk berpikir positif ya. Nah, berpikir positif ini dengan yang pertama latihan optimis bahwa masalah ini pasti akan selesai ya. Karena yakin Tuhan yang mengirimkan COVID-19 ini juga pasti punya solusi untuk masalah ini. Kemudian yang kedua, selalu tersenyum, karena dengan tersenyum akan meriliskan hormon endorfin dan itu akan mengurangi stres, dampaknya juga ke kesehatan kita, imunitas kita akan semakin meningkat untuk melawan COVID-19 ini. Oke. Untuk latihan optimis ya, sedikit mungkin saya jabarkan apa saja yang harus kita lakukan. Ya, bersikap optimis ini yang pertama, gunakan kata positif saat kita berbicara. Jadi apa yang kita katakan pasti akan berdampak ke pikiran ya, body dan body mind kita ya. Kemudian yang kedua, berikan pujian atas keberhasilan diri kita sendiri supaya kita bisa meningkatkan harga diri. Kemudian syukuri kondisi saat ini ya, apapun itu yang terjadi pada diri kita. Kemudian latihan penegasan diri dengan kata-kata positif, afirmasi positif. Kemudian yang kelima, percayalah bahwa saudara Anda bahwa Anda bisa menjaga kesehatan kita sendiri ya. Kemudian bersikap tenang apapun yang terjadi. Oke, itu untuk di tahap pertama ya, di tahap pre-insiden. Sekarang masuk di tahap insiden. Apa saja yang harus kita lakukan di penanganan masalah psikososial? Di tahap insiden ya, ada tahapan tanggap darurat ya. Tanggap darurat ini untuk meringankan penderitaan, seperti kita sebagai perawat harus mendampingi kesehatan jiwa dan psikososial pada beberapa individu. Yang pertama pada orang dalam pengawasan, kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian orang yang suspek COVID-19, begitu juga yang terkonfirmasi. Jadi konfirmasi juga perlu kita dampingi dalam menyiapkan kondisi psikososialnya. Oke, apa saja yang harus kita lakukan di tahap insiden ya? Responnya pertama, pada tahap insiden ini pasti direntang respon marah, mulai dari menolak ya, denial, kemudian marah ya, rentang respon dari proses berduka ya, menolak, marah, kemudian bargaining, tawar menawar, depresi, dan menerima. Nah, target kita sebagai tenaga kesehatan ya, menyiapkan individu ini dia tidak stuck di satu tahap depresi. Di tahap keempat ini yang paling berbahaya, atau bahkan di tahap awal denial itu akan stuck bertahan di situ. Jadi kita harus menyiapkan individu
untuk dia sampai di tahap acceptance, sampai dia di tahap menerima bahwa dia harus misalnya ya, kalau dia sudah PDP, sudah pasien, jadi menerima sampai dia bisa menerima bahwa saya pasien dengan COVID-19 dan apa yang harus saya lakukan, apa protokol yang harus saya jalankan, itu dia mau menjalankan itu semua. Oke, karena saya yakin individu yang terkena COVID-19 ini ketika emosionalnya atau kondisi jiwanya sudah drop, ya akan menurunkan imunitasnya ya, karena meriliskan hormon-hormon jahat ya, hormon norepinefrin dan lain sebagainya, itu pasti akan menyebabkan imunitasnya juga akan menurun, dan dia imunitas di dalam dirinya sendiri tidak bisa melawan COVID-19, dan itu tidak kami harapkan. Jadi dengan kondisi psikis yang baik, psikososial yang baik akan menambah kesempatan individu tersebut juga bisa sembuh total, karena banyak dari pasien COVID-19 ini yang bisa sembuh total ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk di tahap insiden ini apa yang harus kita lakukan untuk intervensi mandiri ya secara umum. Yang pertama ya, kita harus menjaga kesehatan fisik, pola makan yang baik dan pola tidur, karena dengan ini semua menerapkan PHBS ini semua, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan itu bisa membantu untuk melawan COVID-19 yang sudah masuk. Kemudian yang kedua, beribadah dan berdoa. Nah, ini harus tetap ikhtiar saja tidak akan cukup ketika kita tidak melangitkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, melakukan rutinitas rumah tangga bersama keluarga ya. Ini karena ini sudah diterapkan social distancing, sekolah libur, kemudian pekerjaan perkantoran juga sudah sebagian besar bekerja dari rumah ya, maka manfaatkan ini sebesar-besarnya untuk interaksi dengan keluarga. Kemudian yang keempat, menjaga distance sosial jika ada indikasi. Kalau kita terindikasi berarti tolong benar-benar kita self isolasi. Kenapa ya? Mungkin tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kita bisa menjadi agen atau perantara ya untuk menularkan virus ini ke orang lain, karena COVID-19 ini penularannya secara kontak langsung itu sangat cepat ya. Kemudian yang kelima adalah melakukan tindakan meditasi atau rehabilitasi, relaksasi ya, itu yang penting untuk manajemen stres. Kemudian yang keenam, sampaikan kepada tenaga kesehatan jiwa jika ada tanda dan gejala yang mengganggu fungsi hidup Anda. Intinya ketika ada gangguan di aktivitas sehari-hari, tolong segera disampaikan ke tenaga kesehatan jiwa terdekat ya. Kemudian supaya bisa segera diintervensi, karena masalah psikososial inilah yang menjadi faktor predisposisi dari terjadinya kasus gangguan jiwa berat ya. Jadi masalah psikososial yang menumpuk yang tidak ditangani secara maksimal ya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan APD ya jika beraktivitas di luar rumah, masker ya, kemudian hand sanitizer, karena kita tidak, ketika di luar itu tidak bisa banyak menemukan tempat cuci tangan ya, makanya yang paling aman adalah kita gunakan hand sanitizer ya. Dari IKA Strada kemarin sudah melakukan banyak edukasi bagaimana membuat hand sanitizer alami, karena kalau kita cari di apotek dan lain sebagainya sekarang ya sudah sangat langka, bahkan harganya juga sangat mahal. Jadi dari IKA Strada Prodi Farmasi kemarin kita sudah melakukan edukasi untuk membuat hand sanitizer alami dengan daun sirih. Nanti silahkan dicari ya.
Kemudian yang kedelapan adalah bercanda bersama keluarga. Nah, ini penting untuk menghilangkan stres ya. Kemudian yang sembilan, mengupdate informasi dari sumber yang terpercaya. Ya, jadi sumber yang terpercaya bisa langsung update dari Kemenkes RI ya untuk COVID-19 ya. Kemudian kalau di masing-masing daerah punya krisis centernya, silahkan itu di save, disimpan nomornya kontak, nanti bisa di update di situ. Jadi jangan mencari informasi dari orang yang bukan ahlinya ya, itu pasti akan menambah masalah cemas ya. Oke, ini untuk intervensi mandiri. Nah, sekarang untuk intervensi di keluarga ya, ada 3 kelompok yang di sini kita paparkan ya. Yang pertama pada anak-anak ada istilahnya bermain ya, ada singkatannya. Bermain ini yang pertama bercerita, kemudian melakukan aktivitas distraksi, instruksikan belajar di rumah ya. Saya kira di sekolah-sekolah saat ini sudah diliburkan, jadi kesempatan untuk kita para orang tua untuk menjadi guru anak di rumah. Jadi itu yang paling penting ya, karena pendidikan pertama itu adalah dari orang tua ya. Kemudian di kelompok yang kedua di remaja. Remaja ini ada istilahnya belajar. Nah, belajar ini yang pertama B-nya belajar dari rumah ya. Jadi jangan keluyuran ya, jangan ngopi. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. Saat ini ternyata ketika sekolah diliburkan, banyak para anak-anak muda ini yang masih nongkrong di kafe, di warung kopi dan lain sebagainya. Kemudian L-nya lakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, ini mungkin yang sulit membangun karena banyak orang tua yang sudah mengabaikan ya komunikasi yang baik dengan para remaja ini karena sibuk sendiri ya. Kemudian jangan lupa melakukan distraksi ya. Kemudian rajin curhatnya harus dengan orang yang memang benar-benar ahli dalam menangani masalah ya, terutama pada orang tua ya, untuk anak-anak remaja. Nah, kemudian yang di kelompok ketiga ada di kelompok dewasa dan lansia. Nah, di sini ada istilah bahagia. Jadi di lansia B-nya bangun harapan satu sama lain ya, kalau masih punya pasangan ya. Kemudian harus curhat. Nah, ini harus curhat, silakan. Kalau biasanya para lansia ini lebih nyaman dia ceritanya itu dengan orang-orang yang seusia ya, di posyandu lansia dan sebagainya. Karena ini ada social distancing, otomatis akan kesulitan. Mungkin biasanya para lansia punya grup WA, Facebook dan sebagainya, itu silahkan dimanfaatkan untuk curhat, tapi dalam artian curhatnya yang positif dengan yang kita percaya bahwa orang tersebut mampu untuk memberikan solusi ya. Kemudian yang selanjutnya G-nya ialah giatkan manajemen stres. Nah, tadi manajemen stres bisa dilakukan dengan relaksasi ya. Tadi ada teknik nafas dalam, relaksasi otot progresif, atau bahkan aktivitas fisik seperti senam lansia ya. Di rumah kan bisa kita lakukan ya, tinggal setel di YouTube lalu kita praktekkan ya. Oke. Kemudian yang paling penting di kelompok para tenaga kesehatan pada fase insiden ini ya, kami punya dari DKJBS Provinsi Jatim punya istilah semangat ya. Jadi tetap semangat. Yang pertama S-nya sediakan me time. Nah, tetap butuh waktu walaupun kita bekerja full ya 24 jam teman-teman tenaga kesehatan, bahkan ada yang sampai diisolasi ya dan tidak bisa pulang ke rumahnya ya. Kemarin dari Rumah Sakit Hasan Sadikin saya dapat info teman-teman perawat kami dari pendidikan ya, sangat mengapresiasi pengorbanan teman-teman di pelayanan. Jadi walau bekerja di sana harus full isolasi, tetap sediakan me time. Paling tidak me time ini gunakan untuk ibadah dan untuk relaksasi supaya tetap bisa menjaga kesehatan psikososialnya masing-masing.
Kemudian anjurkan manajemen stres. Nah, bisa dilakukan ya teman-teman di kesehatan. Di pelayanan bisa melakukan relaksasi yang paling mudah mungkin ya, untuk teknik nafas dalam, relaksasi otot progresif yang bisa kita lakukan secara mandiri. Kemudian giatkan assertive training ya. Assertive training bisa dimanfaatkan untuk manajemen stres ya. Itu kemudian untuk tahap insiden, di tahap terakhir ada tahap pasca insiden. Pasca insiden ini kami harapkan ya segera terjadi ya di Indonesia ya. Di sini adalah tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dari semua masalah COVID-19 ya. Kemudian di tahap ini respon yang terjadi biasanya khawatir. Nah, pasien yang sudah sembuh mungkin nanti bisa kambuh lagi, atau bahkan nanti ketika pulang ya di keluarga kita mendapatkan stigma yang negatif. Oh, ini mantan pasien COVID-19 takutnya nanti menularkan ke lingkungannya. Nah, itu kemudian yang pasti takut untuk menularkan virus ini ke orang lain. Nah, kemudian di tahap ini pasti juga ketika khawatir juga kita bisa mengalami stres. Nah, respon yang kedua ya trauma ya, mungkin kemudian kehilangan penghasilan yang biasa dulunya bekerja dengan masa karantina dan isolasi yang cukup lama ya, itu bisa menghilangkan pekerjaannya. Kemudian ada perubahan peran yang awalnya memang dia sebagai pencari nafkah misalnya ya, kepala keluarga, dia harus mungkin ketika di karantina tidak bisa bekerja, tidak bisa memberikan nafkah ke keluarganya. Oke. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di tahap pasca insiden ini ya? Ada beberapa di sini. Tetap kunci pertama adalah kita terus berdoa ya, karena doa ini adalah senjatanya umat Islam kalau di agama saya ya. Kemudian berkomunikasi dengan keluarga dan orang terdekat ya, ini penting. Kemudian lakukan manajemen konflik bersama keluarga. Nah, ini komunikasi sangat penting ya di dalam keluarga. Kemudian melanjutkan pelaksanaan PHBS ya, olahraga ya, aktivitas fisik, cuci tangan dan lain sebagainya, itu tetap harus kita pertahankan ya. Kemudian yang kelima, membangun jejaring dengan lingkungan luas. Nah, membangun jejaring pun sekarang di era disrupsi ini tidak perlu kita ketemu dan ngobrol langsung, tapi bisa dengan sosial media ya. Kemudian yang terakhir yaitu datang ke tenaga kesehatan jiwa profesional jika mengalami 3 masalah ini ya. Yang pertama, sedih berkepanjangan, kemudian merasa tidak berdaya, dan timbul rasa putus asa. Yang 3 gejala ini bisa mengganggu dari aktivitas sehari-hari ya. Itu ya kemudian yang bisa saya sampaikan ya selaku tim pengajar di Departemen Jiwa ya. Saya intinya ingin mengedukasi teman-teman sobat sehat dari Strada ya, dengan adanya COVID-19 ini semoga bisa membuka mata kita, mengambil hikmah dari setiap kejadian pada diri kita, dan itu bisa menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi suatu hal, karena kita yakin bahwa Allah, Tuhan menciptakan COVID-19 ini pasti ada tujuannya, dan goalnya adalah kita bisa menghadapi ini semua dengan sifat positif ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat ya, salam sehat jiwa untuk semua sobat sehat Strada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.